Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan suatu kebaikan. Semoga bermanfaat, terutama bagi saya yang menyampaikan, dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kita bersama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan yaitunya beruntunglah orang-orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan nama Allah. Sebagaimana bertasbih ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, yaitunya di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-41 dan ayat yang ke-42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Bukan sekali-kali berzikir, tetapi sebanyak-banyaknya. Zikran kasira. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepada Allah pada pagi dan sore hari. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa keuntungan bagi orang yang bertasbih? Yang pertama adalah orang yang bertasbih 100 kali dalam sehari itu akan mendapatkan 1000 kebaikan atau menghapuskan 1000 kesalahan. Sebagaimana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis beliau. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas duduk di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau? Apakah seseorang di antara kalian ini tidak mampu untuk mendapatkan 1000 kebaikan di dalam satu hari, kata Nabi? Seseorang yang duduk di sana bertanya kepada Nabi, bagaimana mungkin kami di antara kami mendapatkan 1000 kebaikan dalam sehari? Rasanya tidak mungkin, Rasul. Itulah kira-kira bahasa orang yang duduk bersama Nabi di saat itu. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW menjawab, bertasbihlah dengan mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 1000 kebaikan kepadanya dan menghapuskan 1000 kesalahan yang ada pada dirinya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasanya kita insya Allah bisa mengucapkan kalimat itu dalam sehari
semalam sebanyak 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Itu keuntungan yang pertama. Apakah satu saja keuntungannya? Tidak. Yang kedua, orang yang membaca kalimat tasbih. Kalimat tasbih subhanallah wa bihamdihi nanti pada hari kiamat dia akan membawa pahala yang terbanyak di antara manusia. Ini yang sangat luar biasa. Yang pertama tadi mendapatkan 1000 kebaikan, menghapuskan 1000 kesalahan. Yang kedua ini, iaitunya orang yang membaca kalimat tasbih subhanallah wa bihamdihi, dia akan membawa pahala yang terbanyak di antara manusia pada hari kiamat. Apakah 100 dibaca? Ya, 100. Tetapi ditentukan waktunya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, beliau, siapa yang mengucapkan kalimat tasbih 100 kali pagi, kemudian 100 kali sore, maka pada hari kiamat nanti, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada orang lain yang melebihi pahalanya kecuali orang lain membaca sebanyak dan serupa yang dia ucapkan atau melebihi daripada itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pagi kita baca sebelum matahari terbit subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali. Kemudian sore sebelum matahari terbenam kita baca 100 kali subhanallah wa bihamdihi. Oleh karena itu di dalam hadis itu dikatakan mi'ata marrah. Zikir tasbih yang dibaca pagi dan sore ada bilangannya, atau kita kenal iaitunya zikir muqayyad. Ada bilangannya. Ada nabi yang menyebut. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa membaca dengan istiqomah pagi 100, kemudian sore 100. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita yang membaca ini membawa pahala yang terbanyak di antara manusia. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di dalam surat Al-Ahzab ayat 42 tadi yang saya bacakan, wasabbihu bukratan wa asila. Bertasbihlah kepada Allah di sore, di pagi dan sore hari. Ditentukan waktu oleh Allah kapan membacanya. Juga dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, keuntungan orang-orang yang bertasbih itu adalah kalimat tasbih itu kalimat yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal kalami ilallah subhanallah wa bihamdihi. Sesungguhnya sebaik-baik kalimat yang diucapkan kepada Allah adalah subhanallah wa bihamdihi. Jadi inilah kalimat yang dicintai oleh Allah.
Dan juga dijelaskan di dalam hadis yang lain, kalimat yang ringan di lidah, berat dalam timbangan amal ketika di akhirat nanti, kemudian kalimat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Jadi banyak dalil yang menjelaskan kalimat-kalimat tasbih ini adalah kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kalimat itu dicintai oleh Allah, tentu orang yang membaca kalimat tersebut dicintai oleh Allah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apalagi keuntungan kita membaca kalimat tasbih? Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, siapa yang bertasbih kepada Allah, la'allaka tarda, hatinya akan senang, hatinya akan gembira dengan ucapan kalimat-kalimat tasbih. Oleh karena itu dikatakan, berzikir yang membuat seseorang itu hatinya akan tenang. Kita orang yang beriman, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan bertasbih. Maka orang yang bertasbih, mengucapkan tasbih subhanallah wa bihamdihi la'allaka tarda, kata Allah, hatinya akan gembira, akan senang, akan tenang. Kemudian yang terakhir, keuntungan orang-orang yang bertasbih itu melepaskan orang beriman dari kesulitan hidup. Kalau kecek orang Minang, kok mencalik tuah kanan manang, kok mencalik contoh kanan sudah. Siapa yang mengalami kesulitan hidup dan dengan bertasbih dia diselamatkan oleh Allah dari kesulitan hidup tersebut, yaitunya Nabi Allah, Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam ketika berdakwah tidak sabar marah, lari dari umat, dimakan oleh ikan yang sangat besar. Masuk dalam perut ikan, mengalami kegelapan yang sangat luar biasa. Bukan sehari, berhari-hari Nabi Yunus dalam keadaan kesulitan. Nabi Yunus di dalam perut ikan itu gelap. Gelap dalam perut ikan, kemudian gelap di dasar laut, kemudian gelap pada malam hari. Sangat gelap. Ketika berada di perut ikan, dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahannya dan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, kata Nabi Yunus, aku termasuk orang-orang yang zalim. Setelah membaca kalimat itu, maka Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keluar dari perut ikan. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah juga mengatakan, andai kata Yunus tidak bertasbih, andai kata Yunus tidak orang-orang yang berzikir, maka Yunus itu akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari berbangkit. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan
disampaikan keuntungan-keuntungan kita bertasbih kepada Allah. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk selalu bertasbih kepada Allah, untuk selalu berzikir kepada Allah. Semoga kita ini selamat hidup di dunia dan juga selamat hidup di akhirat. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Segala kekilafan dan kesalahan, saya, Rusdi Harto, minta maaf sebanyak-banyaknya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.